Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Waqala idhan man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Waqala idhan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana mi fil jannah. Shadaqallahu al-azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Segala puji bagi Allah. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah menciptakan gelap dan terang. Namun orang-orang kafir tetap mempersekutukan Allah. Dialah Allah yang telah menciptakan manusia dari tanah dan menetapkan ajalnya, dan ada ajal yang tertentu di sisi Allah hari kiamat. Dan orang-orang kafir mendustakan hari kiamat. Dialah Allah, Rabb yang di langit dan yang di bumi, yang mengetahui apa yang disembunyikan di dalam hati, yang mengetahui apa yang kalian nampakkan. Dialah Allah yang maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Salam dan salam semoga dilimpah curahkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Isya dan salat tarawih yang saya hormati dan saya cintai karena Allah. Marilah kita bersyukur dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dengan malam ini, masuk di bulan agung yang penuh berkah ini. Sementara teman, saudara kita, tetangga, kenalan kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita gunakan sisa-sisa umur yang Allah amanahkan untuk semakin meningkatkan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-amanatu tajlibu rizqa wal hiyanatu tajlibul faqra. Al-Kamakal. Nabi bersabda, amanah itu mendatangkan kelapangan rezeki, hianat menimbulkan kefakiran. Umur kita, sehat badan kita, waktu kita ini adalah amanah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang mulia, tidak terasa sudah masuk malam ke-6. Saya mendadak diminta untuk menggantikan mengisi malam ini, dan di SMS isinya tentang sunnah bulan Ramadan. Banyak sekali sunnah Ramadan. Ini dikasih waktu sampai jam 8. Mohon diingatkan. Mudah-mudahan waktu yang ada ini kita gunakan untuk membaca beberapa ayat Al-Quran, hadis Nabi tentang keutamaan Ramadan ataupun sunnah Ramadan. Tidak salah jika saya membaca sebuah hadis yang Nabi berkhutbah di akhir bulan Sya'ban. Mungkin dari jemaah sudah ada yang mendengar atau juga yang belum. Tidak salah diulang agar kita Ramadan yang tersisa ini makin baik. Bismillahirrahmanirrahim. An Salman radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yawmin min Sya'ban. Faqala ya ayuhan nas qad adalakum syahrun azimun mubarakun ila akhiril hadits wa huwa Ibnu Khuzaimah qadha fi sahih atau kama qala. Dari sahabat Salman radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW berkhutbah kepada kami di akhir bulan Sya'ban. Khutbah beliau, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, telah datang kepadamu satu bulan yang agung, bulan yang penuh berkah, bulan yang terdapat padanya satu malam yang lebih baik nilainya dari 1000 bulan. Inilah bulan yang Allah perintahkan berpuasa pada siang harinya sebagai amalan fardu, dan sholat tarawih pada malam harinya sebagai amalan sunnah. Barang siapa mendekatkan diri kepada Allah dengan satu amalan sunnah, maka nilainya sama dengan melakukan
satu amalan fardu pada bulan yang lain. Dan barang siapa mendekatkan diri kepada Allah dengan satu amalan fardu di bulan Ramadan, maka sama dengan melakukan 70 amalan fardu pada bulan yang lain. Ini adalah bulan kesabaran, dan kesabaran sejati balasannya surga. Ini adalah bulan di mana rezeki orang beriman ditambah. Ini adalah bulan simpati terhadap sesama. Barang siapa bersedekah di bulan Ramadan, memberikan makanan kepada orang berpuasa untuk berbuka, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya dan dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa tadi tanpa sedikit pun mengurangi jatah pahala yang diberikan padanya. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tidak semua dari kami memiliki sesuatu yang dapat diberikan kepada orang yang berpuasa untuk berbuka." Nabi bersabda, "Bersedekahlah walau hanya dengan sebiji kurma, seteguk air, atau seisap susu. Dan barang siapa meringankan beban hamba sayanya di bulan Ramadan, Allah akan ampunkan dosa-dosanya dan dia akan diselamatkan dari neraka." Inilah bulan yang 10 hari pertamanya Allah turunkan rahmatnya, 10 hari pertengahannya Allah ampunkan dosa-dosa, 10 hari terakhirnya Allah bebaskan dari neraka. Perbanyaklah 4 perkara di bulan Ramadan. 2 perkara yang akan mengundang keridhaan Allah, dan 2 perkara yang kalian pasti membutuhkannya. Adapun 2 perkara yang akan mengundang keridhaan Allah, hendaklah kalian banyak membaca kalimat syahadat dan beristighfar sebanyak-banyaknya. Dan 2 perkara yang kalian pasti membutuhkannya, hendaklah kalian memohon surga dan minta diselamatkan dari neraka. Dan barang siapa memberikan 1 gelas air minuman kepada orang yang berpuasa untuk berbuka, maka Allah akan berikan kepadanya 1 minuman dari telagaku Haud, yang sekali minum saja ia tidak akan merasakan dahaga hingga ia dimasukkan ke dalam surga. Hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dalam Sahih. Jamaah mulia, hadis ini cukup panjang dan dibacakan mafhumnya saja sudah 5 menit. Jamaah mulia, mari dari hadis ini kita gunakan sisa-sisa Ramadan untuk mengamalkan sunnah dari hadis tadi. Banyak lagi hadis. Imam Az-Zamakhsyari mengumpulkan dalam 17 riwayat dari sahabat tentang keutamaan-keutamaan khusus, banyak sekali. Nah, pada kesempatan kali ini, di sisa waktu yang tersisa ini, ada sunnah Nabi banyak sekali. Di antaranya, kita disuruh memperbanyak membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran. Dan umrah bagi orang yang mampu. Umratun fi Ramadan takdi hajan ma'i. Nabi sabdakan, umrah di bulan Ramadan, pahalanya sama dengan berhaji bersamaku. Subhanallah. Sedekah hendaklah diperbanyak di bulan Ramadan. Sedekah hendaklah diperbanyak di bulan Ramadan. Tadi sudah disampaikan dalam hadisnya. Dan juga jamaah mulia, beriktikaf di bulan Ramadan. Iktikaf dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang panjang, itu Nabi 10 hari pertama beriktikaf, 10 hari pertengahan beriktikaf, dan 10 hari terakhir beriktikaf. Beliau di daerah kemah Turki menjulurkan kepala beliau dan berkata, janganlah tinggalkan iktikaf 10 hari terakhir. Jadi dalam banyak hadis riwayat tentang iktikaf banyak sekali, dan menjelang wafat beliau beriktikaf 20 hari dan menyampaikan 10 hari terakhir itu jangan ditinggalkan, karena hendaklah kalian mengintip Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Nah, jadi jamaah mulia, kalau kita ikuti Nabi dari awal, tengah sampai selesai, dan insya Allah pasti dalam 1 malam itu ada malam Lailatul Qadar, tadi disampaikan, yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang jarang dibaca mungkin, tetapi mari kita simak baik-baik. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasakhirin. Rahu
Tabrani wa Ibnu Hibban kadza fi sahih. Kadza fi targhib. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat mengirimkan rahmat kepada orang yang makan sahur. Sahur termasuk sunnah Nabi. Jadi hadis riwayat Imam Tabrani dan Ibnu Hibban dalam kitab At-Targhib. Yang mulia, makan sahur dalam hadis yang lain mafhumnya Nabi bersabda, hendaklah kalian dalam berpuasa itu memakan sahur, karena sesungguhnya inilah yang membedakan antara umatku, umat Rasulullah SAW, dengan orang-orang ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Jadi orang Yahudi dan Nasrani mereka berpuasa, tapi bedanya dengan umat Rasulullah SAW dalam makan sahur. Di hadis lain Rasulullah bersabda, bersahurlah karena dalam sahur ada keberkahan. Jadi dalam sahur ini ada keberkahan. Bapak yang mulia yang sudah pernah ke Mekah, Madinah, atau ke daerah-daerah yang ada namanya roti sarid. Itu roti yang terbuat dari gandum kasar dicelupkan ke kuah daging. Lezat sekali. Ini makan, Nabi sampai mengatakan, mari makan bersamaku makanan yang penuh berkah. Beliau mencelupkan roti saridnya ke kuah daging, memakan dengan sahabat. Dan ketika itu sahur. Dan juga dalam sahur ada keberkahan. Jadi yang mulia, Imam dalam keterangan, dalam syarah, dalam penjelasan kitab Imam Bukhari, juga Imam Ibnu Hajar menyampaikan bahwasanya ada beberapa keutamaan makan sahur. Yang pertama adalah bahwa sahur adalah sunnah Rasulullah SAW. Jadi kita dengan bersahur menghidupkan sunnah Nabi. Tadi di mukadimah saya bacakan hadis, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Atau kama qala, barang siapa menghidupkan sunnahku berarti dia cinta padaku. Barang siapa cinta padaku akan bersamaku di surga. Jadi dari 17 hadis ulama sepakat makan sahur adalah hukumnya sunat. Jadi sangat dianjurkan untuk sahur. Jadi mohon maaf, yarhamukallah. Mohon maaf, Bapak yang mulia, jangan sampai diterangkan dalam kitab tersebut banyak orang yang melalaikan makan sahur, habis tarawih dia makan, tidak sahur lagi. Ini tidak sunnah, karena dia kehilangan pahala makan sahur. Imam Zamakhsyari menyampaikan bahwa kalau rahmatullah alaih, kalau waktu sejak maghrib sampai dengan waktu adzan subuh 12 jam dibagi 1/6-nya, yang terakhir 2 jam itulah waktu yang paling utama makan sahur. Jadi mengakhirkan makan sahur sangat dianjurkan, tapi jangan mepet sehingga menimbulkan keraguan-raguan. Lalu di dalam makan sahur ini, manfaat yang pertama adalah sunnah Nabi, dan kedua membedakan puasanya orang Islam dengan orang Yahudi Nasrani. Dan yang ketiga, dalam makan sahur ini tadi disampaikan ada keberkahan, juga dalam makan sahur menguatkan ibadah, dalam makan sahur menambah keikhlasan dalam beribadah. Dan yang berikutnya, dalam makan sahur ada kesempatan kita untuk bersedekah kepada orang-orang yang tidak mempunyai makanan. Dan waktu sahur, Nabi sabdakan juga adalah waktu yang sangat diijabah doa. Sepertiga malam terakhir, ini lebih mepet lagi, itu tempat ijabah doa. Dan waktu sahur juga merupakan kesempatan kita untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang keutamaan makan sahur. Saya tidak tahu masih dapat jadwal atau tidak, tetapi lebih baik saya sampaikan sekarang di sisa waktu yang ada, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini pasti adanya. Asbabun nuzul, kisah daripada kenapa diturunkan Lailatul Qadar, Rasulullah tengah bercerita kepada sahabat tentang seorang dari yang soleh dari kalangan Bani Israel, yaitu yang selama 1000 bulan non-stop melakukan jihad fisabilillah, tidak bermaksiat, lalu juga siangnya berjihad, malamnya bangun malam, beribadah non-stop selama 1000 bulan. Maka pada saat itu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami bagaimana kami bisa menandingi umat-umat terdahulu? Umurnya panjang, amalannya begitu bagus.
Nabi merenung lalu berdoa kepada Allah SWT. Turunlah ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Allah menurunkan dia Al-Quran di dalam malam kemuliaan. Malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah itu malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu para malaikat turun bersama malaikat Jibril alaihissalam untuk menyelesaikan berbagai urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam itu penuh sejahtera hingga waktu fajar. Imam Razi rahmatullah alaih dalam kitab Bayanul Quran menjelaskan dengan cantik korelasi ayat ini dengan ayat wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah ila akhiril ayat. Dan ketika Allah hendak menciptakan manusia, Nabi Adam AS bermusyawarah dengan para malaikat. Dan malaikat berkata, ya Allah, kenapa engkau hendak ciptakan manusia yang akan melakukan penumpahan darah di muka bumi ini? Sesungguhnya kami senantiasa bertasbih kepadamu. Allah sampaikan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Maka pada saat malam Lailatul Qadar itu atas perintah Allah, para malaikat disuruh turun bersama malaikat Jibril alaihissalam terbengong-bengong. Kenapa? Ternyata dikira semua manusia tertidur, lalai, bahkan bermaksiat. Ada orang yang terbangun. Dia berdiri, dia sholat, ada yang membaca Al-Quran, ada yang beristighfar, ada yang berdoa. Maka para malaikat datang menjabati orang-orang yang bangun pada malam Lailatul Qadar tersebut. Dan juga menjabat tangan mereka seraya meminta maaf atas prasangka buruknya dahulu tentang penciptaan manusia. Dan mereka mengaminkan doa-doa yang bangun pada saat itu. Dan malaikat Jibril AS dalam kitab tafsir ini disebutkan bahwasanya barang siapa dijabat tangannya oleh malaikat Jibril alaihissalam, maka hatinya menjadi lembut, ia mudah menangis karena takut dan cintanya kepada Allah. Beruntung orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar setiap malamnya. Inilah malam kemuliaan yang Allah janjikan pasti adanya, hanya dijatuhkan kepada umat Rasulullah SAW. Maka barang siapa dapat satu Lailatul Qadar, dia sama dengan beribadah kalau 1000 bulan, sama dengan 84 tahun. Beruntung orang yang 10 tahun maka 840 tahun. Beruntung yang 20 tahun maka 1600 lebih. Inilah umat Nabi Musa 400-500 tahun. Umat Nabi Nuh 950 dan sampai 1000 tahun. Inilah umat Rasul SAW yang dimuliakan. Tidak akan ada Nabi masuk surga sebelum Rasulullah masuk surga. Tidak ada umat akan masuk surga sebelum umat Rasulullah SAW masuk surga. Siapa mereka yang menghidupkan sunnah Rasulullah SAW? Demikian benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, salah dari kebodohan, kehilafan, hawa nafsu, mohon maaf lahir dan batin. Baik yang menyampaikan, baik yang mendengarkan, tetapi yang lebih baik yang mengamalkan. Kita semua niat amal, angkat tangannya. Niat amal semua ya. Insya Allah dapat kemuliaan. Dan niat sampaikan kepada saudara kita yang tidak hadir. Insya Allah sampaikan ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.